Awal mula terbongkarnya kasus pembunuhan yang dilakukan Tohari alias Mbah Slamet karena adanya laporan kehilangan dari anak Paryanto yang berinisial GE, warga Sukabumi, Jawa Barat. Paryanto adalah korban dukun tipu-tipu Mbah Slamet. Dirinya tewas akibat meminum racun yang telah disiapkan oleh Mbah Slamet. Sebelum Paryanto meregang nyawa, dirinya sempat mengirimkan pesan singkat dan pesan suara kepada sang anak. Sesekali sang anak pernah juga diajak Paryanto mengunjungi rumah Mbah Slamet. Bagaimana cerita sesungguhnya? Kepada kami, keluarga Paryanto membagikan kisahnya. Pak Paryanto ini, tahu nggak sih kalau Bu Trisna tuh alasan Pak Paryanto tuh sampai datang ke Mbah Slamet, bahkan informasi sampai 5 kali lebih bahkan. Itu karena sih Bu, sempat tahu nggak cerita soal itu? Kalau yang saya tahu dari sifat dia itu memang orangnya yang selalu penasarannya tinggi gitu kan. Mungkin dia saat itu terpengaruh juga karena memang dibawa rekannya, dibawa temannya itu kan yang bagian marketing itu. Ya mungkin dari situ penasaran karena mungkin dikasih harapan juga kali ya, banyak yang terlalu diyakinkan juga mungkin ya. Tapi sebetulnya dari anak saya itu udah sering ngingetin gitu sama ayahnya itu, udah bahkan jangan kesana lagi. Bahkan itu yang dia sampai pergi kesana sendiri tanpa bilang, kasih tahu sama anaknya aja. Karena mungkin dia ngerasa takut dilarang sama anaknya. Karena kalau misalnya anak-anaknya pada tahu itu pasti marah gitu. Karena udah jelas melarang jangan kesana lagi. Karena bujuk rayu untuk dapat menggandakan uang sebanyak-banyaknya, akhirnya Paryanto pun tunduk bujuk rayu Abidin. Bagi keluarga Paryanto, Abidin merupakan bagian dari sindikat Mbah Slamet yang ditugaskan untuk mengajak orang. Sebelumnya sempat kenal nggak sih sebetulnya Bu Trisna antara Mbah Slamet sama Pak Paryanto? Oh enggak, yang saya tahu dari anak saya itu yaitu lewat perantara orang diajak gitu loh, niatnya mungkin silaturahmi. Setelah dari situ mungkin dikasih tahu begini begitunya, saya nggak tahu lah, sampai akhirnya suami saya tergiur gitu ya istilahnya. Mungkin juga karena rasa penasarannya yang tinggi gitu ya, karena memang saya tahu banget karakter dia waktu dari dulu. Dia memang orangnya kalau suatu apa-apa itu selalu penasaran gitu. Tapi rekannya ini siapa? Anak saya cerita itu siapa? Abidin, yang dipanggilnya Udin gitu. Katanya bagian ininya, marketingnya katanya, yang mengiklankan. Iya itu. Berawal dari situ, sama orang itu akhirnya diajak silaturahmi langsung gitu ke Mbah Slamet. Tapi sih yang saya dengar kabarnya kan katanya ada iklannya juga di Facebook, ya mungkin berawal dari Facebook mungkin, karena kan bapaknya juga ayahnya juga belum, istilahnya tidak semua bercerita mungkin ya. Jadi anak saya itu bercerita sama saya ya sepengetahuan anak saya saja. Jadi kalau misalnya anak saya lagi dibawa ayahnya, saya kan pasti tanya, kamu kemana, kamu ngapain aja di sana gitu. Begitu dengar ceritanya, wah udah nggak beres nih gitu. Makanya saya bilang sama anak saya, tolong kamu harus hati-hati, waspada, dan kamu harus ingatkan sama ayah kamu, kalau bisa jangan deh temuin lagi yang kayak gitu-gitu, bahaya. Saya udah mengingatkan, dan anak saya pun menurut lah gitu, sering mengingatkan gitu. Cuman katanya bosan, katanya nggak didengar. Makanya pas ayahnya itu pergi sendiri tanpa sepengetahuan anak saya dan tanpa sepengetahuan kakaknya juga yang perempuan, karena kalau tahu itu pasti dilarang. Iya, pasti dilarang keras. Iya. Isi pesan singkat yang sempat viral inilah yang menghantarkan Mbah Slamet kini mendekam di dalam penjara Polres Banjarnegara. Tak hanya pesan singkat, Paryanto pun sempat mengirimkan pesan suara. Di dalam pesan suara tersebut, Paryanto menceritakan tentang posisi dirinya saat itu, baik keberadaan maupun kondisinya. Jadi pada awalnya itu di hari, tanggalnya saya lupa ya, kurang pasti. Di hari Rabu tengah malam itu anaknya korban dapat chat WA dan voice note dari korban, dari ayahnya. Tengah malam tuh jam berapa Pak? Sekitar jam dini hari jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 dini hari? Iya gitu kan. Itu hari Rabu ya Pak ya? Kamis berarti masuknya Kamis. Oh Kamis, Ya. tanggal? Lupa saya tanggalnya. Oke, tanggal lupa. Ya. Oke, artinya terima voice note dari anaknya, dan isi voice note itu apa Pak? Voice note itu dia mengutarakan kejadian dia di sana. Gitu, dia sempoyongan sampai dia habis dikasih minum itu air pokari gitu kan, dikasih apa, teman dia mengakui dia mengutarakan sempoyongan, pusing kepala. Jadi dia pengennya tuh dia supaya anaknya nyusul ke sana membawa aparat. Oke. Gitu. Nah, boleh saya dengar isi voice note itu? Oh, iya, ada Pak? Boleh ada.
tahu kalau di Sherlock ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Tahu lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya. Sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Mbak Selamat. Ya sih, ini cuma intinya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bapaknya ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh, dia ngomong masih kayak orang mabuk. Ini juga kayak ngabuk, kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses, amin. Oke, jadi ini posisinya bukan di hutan ya Pak ya, tapi di rumah atau gimana Pak? Kalau tadi saya gunakan di Kalau eksekusinya itu di hutan, Oke, di hutan. Jadi kan apa namanya, dari rumah dibawa ke hutan oke. kayak gitu. Tapi tadi itu atas nama Parianto betul? Iya. Nah, kan tadi mengatakan bahwa datang aja ke rumah dari keluarganya Mbah Slamet. Iya. Saya dengar Iya. ada isi seperti itu ya. Betul, dan dia pun Sherlock. Sherlock gitu. Makanya dari pihak keluarga bisa langsung ke sana. Kebetulan kan anaknya juga tahu rumahnya si Mbah Selamat ini, karena pernah beberapa kali ngantar ayahnya ke sana. Dari suara Parianto terdengar sangat jelas ketakutan yang dirinya alami. Tak hanya itu, nampaknya dari pesan suara tersebut pun Parianto memberikan kode bahwa akan terjadi hal yang akan membahayakan dirinya. Mendengar hal ini, anak laki-laki Parianto tak tinggal diam. Dirinya langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap sang ayah. Oke, tapi posisinya lagi di hutan itu. Perjalanan ke hutan. Oh, perjalanan ke hutan. Ya, perjalanan gitu. Oke, jadi dari perjalanan ke hutan, voice note seperti itu ke anaknya Betul. atau anak dari Makanya kan di sini mengutarakan kurang lebih 100 meter dari rumah Mbah Selamat. Iya. Gitu. Jadi Parianto ini coba memberikan arahan lah ya, Iya. jalur mana yang harus ditempuh Betul. kalau mau Betul. menemui Parianto ini. Betul. Tak hanya itu, anak laki-laki Parianto sangat mengetahui jumlah uang yang sudah disetorkan kepada Mbah Selamet sejak tahun 2022. Oke, yang pernah ikut ke rumah Mbah Slamet itu terakhir kapan? Anaknya ikut, anak Parianto ini. Kalau nggak salah ya 3 bulan lalu kalau nggak salah. Oh, baru ya berarti. Iya. Iya. Cuman kalau untuk masalah uang, anaknya tahu berapa yang sudah diberikan kepada Mbah Selamat. Itu kan bertahap gitu. Sampai totalnya kalau nggak salah kurang lebih itu yang diketahui anaknya 90 sampai 100 juta. 90 sampai 100 juta. Yang diketahui ya. Jadi diketahui. Kalau untuk faktanya totalnya berapa nggak tahu. 90 sampai 100 juta itu Iya. ditransfer atau Transfer diberikan secara cash? dan cash. Transfer dan cash. Yang anaknya tahu itu total. Yang anaknya tahu artinya Iya. kan masih ada, Betul. bisa aja berpotensi lebih Betul. dari itu berarti. Betul. Sebuah bangunan yang berada di depan rumah Mbah Selamet sebelumnya pernah kami datangi dan kami curigai sebagai tempat ritual Mbah Selamet. Dan benar saja, pengakuan anak laki-laki Parianto kepada kuasa hukumnya membenarkan jika bangunan tersebut dijadikan Mbah Selamet sebagai tempat untuk bertemu para korbannya. Waktu itu saya dan tim liputan sempat datang ke rumah Mbah Slamet. Ini rumah milik mertua Mbah Slamet. Di sini tinggal bersama dengan istrinya. Rumah ini kah yang dimaksud? Betul. Apa aja yang dilakuin Pak Parianto di sini sama Mbah? Nah, di situ anaknya nggak tahu kegiatan apa. Tidak Tapi tahu. kalau nggak tahu kegiatannya, ketika datang pertama kali itu ngapain aja? Nah. Maksudnya aktivitasnya kemana? Aktivitasnya, aktivitas yang tadi ada ruangan kecil. Nah, ini tadi tuh. Oke, jadi anaknya Nah, ini terus Pak Parianto sama Mbah Slamet. masuk ke ruangan ini. Yang katanya kemarin pengakuan dari sini ini musola, padahal bukan. Gitu. Ternyata ini ya tempat ritual. Isi pesan singkat dan pesan suara Parianto yang dikirimkan kepada anaknya sebagai suatu isyarat jika sang ayah sedang tidak baik-baik saja, ternyata benar-benar terjadi. Polisi menemukan kondisi Parianto sudah tidak bernyawa.